Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas sejarah wajib untuk kelas 10. Selamat datang saya ucapkan kepada Ananda dari Al-Iza Leadership School. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu. Kemarin kita udah belajar mengenai kerajaan Hindu-Buddha di part 1, yakni ada Kutai, Taruma, terus Sriwijaya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kelanjutannya. Kita hari ini akan fokus ke 4 kerajaan yang di pojok. Nah, nih. Di pojok kita akan bahas mengenai kerajaan Medang, Kediri, Singhasari, dan Majapahit. Yang unik adalah dari keempat kerajaan ini, mereka berdiri dan runtuh itu saling terkait. Ketika satu berdiri, yang sebelumnya runtuh. Nah, jadi saling menggantikan. Berbeda mungkin dengan Taruma dan Kutai yang mereka hadir di zaman yang hampir bersamaan. Bahkan mungkin tidak ada hubungan kausalitas. Tapi di sini yang unik adalah mereka saling berhubungan. Ketika satu muncul, yang satunya akan runtuh seperti itu. Kita masuk pembahasan yang pertama. Kita mulai. Maaf tadi kita tadi bilangnya 4 kerajaan ya. Ya, tetap kita nanti akan membahas di 4 kerajaan ini, tapi yang jelas kita review kembali ke Mataram. Kalau kalian ingat, kemarin di Mataram kan ada 2 klan dinasti yang saling berebut kekuasaan, yakni Sailendra dan Sanjaya. Kemudian disatukan oleh seorang raja bernama Rakai Pikatan. Nah, seiring berjalannya tahun demi tahun, generasi demi generasi, kerajaan Mataram sampai kepada masa pemerintahan Raja Diawawa. Diawawa ini kemudian kekuasaannya digantikan oleh menantunya. Ingat ya, oleh menantunya, yakni bernama Pusindok. Ada yang bilang Empu, ada yang bilang Pusindok. Sama aja. Ini merujuk pada satu orang yang sama. Nah, Pusindok ini karena dia statusnya sebagai menantu, otomatis tidak membawa nama dinastinya Diawawa ini. Ya, jadi dinasti itu diturunkan dari ayah ke putra laki-lakinya. Kalau di Islam disebut nasab. Jadi misalkan Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Jabbar dan seterusnya. Nah, begitu juga dinasti diturunkan di garis keturunan laki-laki. Kalau bahasa gaulnya patriarki. Nah, Pusindo ini akhirnya mendirikan sebuah dinasti baru yang disebut dinasti, apa nama penyanyi? Isyana. Tapi bukan penyanyi yang Isyana itu ya. Ini nama dinastinya dinasti Isyana. Pusindo mendirikan dinasti atau klan baru bernama klan Isyana. Dan nama kerajaannya disebut Medang. Lengkapnya Medang Kemulan. Tapi saya singkat di sini Medang saja. Kerajaan Medang ini awalnya berada di Jawa bagian tengah. Ini anggap pulau Jawa di bagian tengah. Atau mungkin sekarang Jawa Tengah lah gampangannya ya. Karena dulu kan belum ada nama Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah kan belum ada. Kita nyebutnya Jawa bagian tengah. Tapi kalau sekarang kan ya Jawa Tengah. Nah, di wilayah itu seperti yang kita tahu dekat dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi inilah yang menjadi sumber bahasanya. Ya, gunung secara geografis nih ya, kita kaji geografis. Gunung ketika dia mengeluarkan isi vulkaniknya, itu akan membuat tanah subur. Menjadikan wilayahnya ini memang wilayah subur. Dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Ya, masuk akal kan? Nah, namun di sisi lain, gunung berapi ini juga dapat memunculkan bahaya atau bencana.
Letusan gunung berapi di abad ke-10, sekitar tahun 900-an, membuat Empu Sindok atau Raja Isyana pertama ini memindahkan pusat kekuasaan Medang yang awalnya di Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Diperkirakan lokasinya sekarang ada di daerah Jombang. Jodone Bambang. Nah, enggak, bercanda. Jadi di Jombang ya, di Jombang. Di dekat tepian aliran Berantas. Kenapa di situ? Karena memang naluri manusia selalu mencari wilayah yang dekat air. Kenapa? Sebagai sumber minum, sumber apa lagi? Nah, dekat air otomatis kan juga gampang untuk bertaninya. Karena orang Indonesia makan beras. Makan nasi. Nah, dari sana, di Medang itu, maka mulailah kerajaan Medang ini menjadi negara yang subur, makmur, dan lain sebagainya. Sampai Isyana wafat, digantikan oleh putra-putranya, ya, hingga nanti ini diganti, di raja terakhirnya dipimpin oleh Raja Airlangga. Kalau kalian tahu, Raja Airlangga ini raja terakhir dari Medang. Ia patungnya itu dibuat menyerupai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Ya. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwasanya masyarakat kerajaan Medang itu, atau mungkin seenggaknya Raja Airlangganya sendiri, adalah penganut orang Hindu yang menganut atau memuja Dewa Wisnu. Dan kita tahu di pembelajaran sebelumnya bahwa Dewa Wisnu ini banyak dipuja oleh kaum petani karena dianggap sebagai dewa pemelihara menurut agama Hindu. Nah, di masa Airlangga ini terjadi gonjang-ganjing. Ya, terjadi gonjang-ganjing perebutan tahta antara anak pertama dari Airlangga dan anak dari istri pertama dan istri kedua. Akhirnya Airlangga membelah kerajaan menjadi dua. Medang satunya menjadi Jenggala, satunya Panjalu. Jenggala ada di wilayah, kalau sekarang Sidoarjo. Sedangkan Panjalu ada di wilayah sekarang daerah Kediri, Daha. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita ingat-ingat lagi nih. Ini mirip ceritanya apa coba? Ceritanya Mahabharata. Di mana ketika terjadi perebutan tahta antara para Pandawa dan Kurawa, akhirnya sang raja Destarasta membagi kerajaannya. Yang satunya tetap memakai nama Astina untuk putra-putranya para Kurawa, dan para Pandawa diberikan wilayah yang mereka namakan sebagai Indraprasta. Nah, inilah banyak para sejarawan yang mengkaitkan cerita kejadian ini dengan cerita di buku Mahabharata tentang pembagian kerajaan. Nah, berjalan lagi bahwa Panjalu nanti ini akan menjadi kerajaan Kadiri. Ini sebenarnya tulisan aslinya Kadiri, untuk membedakan dengan nama kota Kediri. Ya. Nanti kerajaan Kadiri di bawah Raja Jayabaya akan berhasil mengalahkan Jenggala. Dan mereka akan menjadi sangat makmur, subur. Dan Jayabaya ini sendiri dikenal sebagai raja yang terkenalnya karena ramalannya. Ya. Oke, berlanjut generasi-generasi selanjutnya. Oke, lanjut. Dari Jayabaya, generasi-generasi berikutnya muncullah raja bernama Dadang Gendis dari Kediri. Akan tetapi di masa pemerintahannya ini, ia mengalami permusuhan dengan para Brahmana Siwa. Ingat, kita tadi membahas bahwasanya Dadang Gendis leluhurnya kan Airlangga yang pemuja Wisnu.
secara nggak langsung sebagian besar masyarakat Kediri dulunya memuja Wisnu. Nah, terjadi gesekan antara pemuja Wisnu dan pemuja Siwa. Akhirnya, para Brahmana Siwa mengangkat seorang kesatria bernama Ken Arok untuk melawan Dadang Gendis. Perlu diketahui, Ken Arok ini dulu dia menjadi semacam adipati di wilayah bernama Tumapel. Tumapel itu sekarang Malang ini, Malang, Singosari dan sekitarnya. Ken Arok, jadi Tumapel itu wilayah bawahannya Kediri. Tapi karena Ken Arok didukung para Brahmana, ia berani untuk membuka open rebellion, membuka pemberontakan melawan Dadang Gendis. Ia menang, akhirnya mendirikan satu kerajaan baru bernama Singhasari. Dan klannya atau wangsa atau dinastinya disebut sebagai wangsa Rajasa. Atau ada juga yang menyebutnya Girindra. Yang mana saja silakan dipakai. Rajasa dan Girindra. Lihat kameranya ke sini. Oke. Rajasa dan Girindra. Nah, ia memimpin dengan sangat baik, akan tetapi nanti dia akan terbunuh oleh anak tirinya bernama Anusapati. Generasi berlanjut saling rebut perebutan tahta. Jadi Singosari ini berdiri sepanjang sejarahnya selalu terjadi perebutan tahta. Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Anusapati nanti dibunuh Ranggawuni nggak salah. Ranggawuni dibunuh oleh Tohjaya dan seterusnya. Hingga nanti raja terakhir bernama Kertanegara. Kertanegara ini adalah raja terakhir dari Singasari. Dia penganut Tantrayana. Jadi Tantrayana ini adalah gabungan antara Hindu Siwa dengan Buddha. Ia dibunuh oleh Jayakatwang. Siapa Jayakatwang? Jayakatwang itu adalah keturunan dari Kediri yang ingin balas dendam. Setelah sekian lama puluhan tahun, akhirnya Jayakatwang membunuh Kertanegara. Kertanegara meninggal, akan tetapi menantunya selamat, bernama Raden Wijaya. Dialah nanti yang akan membuka hutan Terik Wijaya. Dia akan membuka hutan, nanti akan diberi nama Majapahit. Nah, dengan bantuan Arya Wiraraja, pangeran dari Madura, jadi dia berteman dengan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu pangeran dari Madura, bekerja sama, berhasil mengalahkan Kediri dan mendirikan kerajaan yang disebut Majapahit. Pendirian Majapahit ini juga nanti ada kaitannya dengan tentara Mongol. Jadi tentara Mongol datang ke Jawa, Raden Wijaya meminta bantuan Mongol untuk mengalahkan Kediri. Setelah menang, para tentara Mongol itu dibunuh oleh Raden Wijaya dan pasukannya. Nanti berdirilah Majapahit yang besar sampai raja terbesarnya bernama Hayam Wuruk dan patihnya bernama Gajah Mada. Gajah Mada nanti mengucapkan sumpah yang disebut sebagai Sumpah Palapa. Sumpah Amukti Palapa. Bahwa ia tidak akan beristirahat sebelum menguasai seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Oke. Cukup sampai pembelajaran sampai ini saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Oke, kita saya ingin bertanya bahwasanya menurut kalian bagaimana sih intrik yang terjadi di masing-masing kerajaan ini? Apakah itu sesuatu yang wajar? Ya sah-sah saja memang karena itu adalah kehidupan kerajaan, atau justru gak wajar? Nah, mungkin pendapat kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ingat, anak-anak santri-santri ALS, tinggalkan komentar kalian gimana pendapat kalian mengenai intrik-intrik yang terjadi, bunuh-membunuh, politik dan segala macam yang terjadi di sini. Menurut kalian itu wajar nggak sih atau enggak? Kalau wajar kenapa? Kalau enggak kenapa? Mungkin itu saja. Ingat, yang tadi komentarnya bagian dari absen. Kalau nggak nulis, ya absennya tanggung sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.